Ki, sama Billy gimana kabarnya Ki? Masih marahan atau gimana? Nggak pernah komunikasi. Biasa aja. Gue mah nggak pernah marah sama dia. Gitu. Tapi yang kemarin-kemarin gitu gimana menurut? Ya kalau gue kan mikirnya namanya anak muda lagi jatuh cinta ya wajar-wajar aja. Gitu. Tapi sempat kaget gak sih kemarin si Billy sama si Amanda pakai baju? Enggak lah, biasa aja. Gua itu kan tahu ada apanya, jadi biasa aja. Ya kalau gua sih mikirnya gini, selagi masih bisa untuk maju ke atas dengan cara apapun silahkan aja. Gua mah support aja. Real apa enggak? Ya real dan nggak realnya itu kan mereka yang tahu. Tapi sedikit kecewa gak sih istilahnya Billy nggak mau mencoba untuk mempertemukan sama? Enggak lah, nggak, biasa aja. Gue kan tahu sifat dia, tapi biasa aja lah. Nggak penting-penting juga untuk dikenalin ke gue, kan gue bukan keluarganya. Tapi kecewa gak sih sama dia? Kayaknya semenjak ada hubungan sama Amanda kayaknya lu gimana gitu? Enggak ya, Merasa... gue sih dari dulu semenjak dia pacaran dengan siapapun ya, memang selalu begitu. Jadi udah bukan satu hal yang baru buat gue, dia begitu. Udah gak ada komunikasi sama sekali kan Ki? Oh enggak, sama sekali. Tapi bentuk kecewa lu gak sih? Istilahnya lu marah gak sih? Istilahnya kecewa gak sih sama Billy? Lu kalau udah punya cewek aja lupa sama gua. Biasa kan nempel terus sama... Kalau gue sih mikirnya apa ya? Ya anak muda aja sih. Itu kalau gue kan sekarang mikirnya udah bukan main-main lagi gitu kan. Gue sekarang harus kerja banting tulang supaya apa ya keinginan gue dan anak-anak gue bisa tercapai. Jadi mau dia WhatsApp gue atau dia nggak telepon gue sekalipun nggak ada masalah, nggak mengganggu apapun. Soal HP gimana? HP kenapa? Iya yang lu sempat ngasih HP itu gimana sih jadinya? Udah dibayar. Udah dibayar. Udah nih Ki. Karena kayaknya nggak enak deh, kayaknya dia juga punya perasaan, tahu lah kenapa gue bisa seperti itu, dia tahu gitu. Ya, jadi kenapa sih handphone itu kenapa? Maksudnya kenapa? Enggak, kan dia dulu waktu Billy masih single kan selalunya kalau ada apa-apa kan ke gua, mami nggak punya duit nih, bagi duit dong, transferin misalkan 5 juta transfer, mami ini dong, mami bikin konten dong, hayu gitu kan. Terus kayak mami handphone jelek nih, beliin gitu kan. Dia tahu, dia sering meminta. Ketika dia melakukan itu dia kayaknya ada rasa nggak enak gitu. Gue pikir bakal dia balikin dalam berbentuk uang semua, kan duit gue banyak ya, nggak tahu cuma handphone doang. Berarti dibalikin duit handphone doang ya? Iya, handphone doang. Kalau sama Vicky sendiri kan Ki? Siapa? Vicky, kan Ki sempat deket juga tuh, sekarang sempat Vicky si udah kecil. menjauh. Kalau sama Vicky memang dari dulu emang begitu orangnya, dia mah. Dia juga nggak ngerti ya, gue kayaknya banyak sifat manusia yang sekarang berubahnya tuh, gue kadang suka nggak habis pikir gitu, kayak apa karena guncangan COVID, apa karena penganggurannya, nggak kerja kan juga bikin stres tau, bener deh. Ketika lo biasa syuting ya, terus tiba-tiba lo harus stuck gitu kan, apalagi kan sekarang klub juga masih belum buka, DJ mana kerja ya kan. Jadi mungkin banyak faktor sih, ya gue nggak bisa salahin juga sih. Tapi kan Ki ngerasa nggak sih kan Ki dia tersinggung kan Ki sebut? Oh, gue aja sering dimaki sama dia, gue nggak pernah tersinggung. Kalau kalau dia bilang gue teman lama dia dan dia juga teman lama gue, ketika gue mengucapkan sesuatu harusnya dia nggak boleh tersinggung. Sama seperti dia suka ngejek gue juga atau maki gue kan, tapi bedanya mungkin dia tidak di media sosial. Kalau gue kan, gue balik lagi gue bilang gue ini punya wadah, followers gue 9 juta real gitu kan. Jadi apapun yang akan gue bikin di story ya itu akan jadi besar gitu. Tapi gue nggak ada marah, nggak ada. Kan dia juga pernah ngatain gue ngentot di story, ya kan, ngentot lo gitu. Pernah ya, gue balikin dong. Oh dasar kecil lo gitu. Kan nggak, sebenarnya tidak menyakitkan hati dia. Gue bilang kecil kan, kecil otaknya, kecil apa kan banyak gitu. Dia sempat membalas Instastory kan Ki? Dia mah waktu kemarin gue lagi heboh aja dia sempat ya. komen juga kan di salah satu akun Ertong itu yang majang foto gue itu kan. Iya. Jadi gue kayak santai aja lah. Buat gue sekarang udah bisa lebih memfilter teman mana yang akan gue jadikan teman selamanya gitu, atau teman mana yang cuma gue jadikan teman hura-hura, udah itu aja. Oke, sip. Thank you Niki. Thank you Ki. Oh ya Allah, itu mah jadi ceritanya gue tuh baru kenal. Dia teman-teman gue itu pengen pansos. Siapa? Ya cowok itu. Lagian enggak lah. Itu kalau gue kan orangnya suka ngebantu orang aja. Dan itu kan bukan friends case yang gimana cuman
sentuh gitu doang. Kalau gue kan emang apa ya, kadang-kadang sama teman-teman gue yang bencong-bencong gitu juga ya begitu. Tapi sempat diupdate di feed kan Niki sama dia kan. Iya, makanya gue shock. Dia bilang katanya kenalin pacar baru aku gitu kan. Itu gue sempet marah sih, gue DM gitu kayak kok captionnya gitu. Jadinya kan memancing orang untuk berkomentar gitu kan. Tapi ya udah diganti kan sekarang captionnya. Tapi buat gue ya biasa aja sih, nggak ada apa-apa sama dia. Berarti kalau kayak gitu Tapi itu sebenarnya siapa sih Ki? Maksudnya teman apa lo gitu? Enggak, gue baru kenal. Tapi dia temannya Incas Nabati gitu. tapi kalau kayak gitu lu marah nggak sih, Nyai? Enggak, gue kan orangnya nggak bisa marah. Gue tuh orangnya terlalu baik. Jadi kalau dia butuh pemberitaan ya nggak apa-apa, silahkan aja. Kalau buat gue itu masih wajar sih ya. Nah, terus menyikapinya seperti apa nih dalam artian kewajaran kan tadi lu sempat bilang marah gitu kan? Sempat marah sama Marahnya dia. karena dia captionnya bilangnya kenalin pacar gue yang baru gitu. Kalau gue kan udah biasa cium-ciuman gitu. Bukan karena kissingnya itu ya kan Niki, lebih marah ke captionnya captionnya. aja. Tapi dia sendiri gimana responnya setelah lu tegur kayak gitu? Ya dia langsung ganti terus dia minta maaf gitu. Ya udah nggak apa-apa. Tapi masih diposting juga di feednya ya nggak ada masalah sih. Ya kalau gua sama cowok-cowok yang nggak jantan pasti akan gitu. Oh berarti dia nggak jantan ya? Makanya gue santai cuy. Nggak marah juga. Enggak. Tapi dengan pansos gitu gimana sih Nik nyikapinnya? Kalau gue selama gue bisa mendatangkan rezeki untuk orang lain dengan cara apapun silakan aja. Mau pakai foto gue atau mau bikin suatu kerusuhan pun nggak ada masalah sih. Buat gue di dunia showbiz kayak begini begitu gitu sih wajar aja ya. Tapi nanti ketika sudah dikasih peluang jalan dia nggak bisa ngambil jalan itu dengan baik ya sudah selesai. Tapi kalau tawaran settingan pernah ada yang nawarin lu? Dulu pernah sampai 1,7 M gue ditawarin, tapi gue emang nggak suka apa-apa yang disetting gitu. Jadi gue sukanya yang natural aja. Nah ini menarik, 1,7 M itu lu pernah ditawarin sama siapa sih? Artis baru kah? Penyanyi? Artis baru. Nah, penawarannya kayak gimana tuh? 1,7 Dia itu sampai kelar apa ke gimana? manajer gue, karena kan kalau ada apa-apa, kalau berita tentang gue kan selalu akan jadi besar dan pasti teman-teman media juga pasti akan ngejar gitu kan. Tapi kan gue tuh nggak bisa sesuatu yang dibuat-buat. Gue bingung nanti cara nyampe ini gimana sama kalian semua gitu. Jadi gue lebih suka yang real aja. Nah, tawaran settingannya itu pacaran kah? Ribut kah atau apa? Ntar ujung-ujungnya kelar di kantor polisi. Ya gue malas dong ya kan kayak gitu, ngapain. Ya kan kalau misalkan guanya mah maksudnya ya udah masuk kantor polisi lagi tuh gue udah males gitu. Kemarin kan tahun-tahun lalu udah sering banget kan. Niki, kemarin si Lutfi Agizal ngajuin komplain ke KPAI terkait Ya. kata anjay. Ya. Menurut lu sendiri seperti apa sih? Buat kayaknya ini manusia ini ya kayaknya lagi terguncang jiwanya gitu kan. Mungkin dia kan juga yang gue cari tahu menarik juga sih Lutfi ini. Memang kan dulu suka ikut syuting juga, tapi kan ternyata memang mungkin talentanya kurang, jadi nggak bisa dijual ya kan. Kalau BTV itu kan akan pakai artis itu tetap ketika artis itu bisa bawa share atau rating, setidaknya ada pemasukan misalkan ya dari iklan, dari built-in atau segala macam. Mungkin karena si Lutfi enggak, jadi dia cari-cari ide sendiri sama timnya untuk membuat satu yang heboh supaya viral dan akhirnya dia bisa membuktikan bahwa dia bisa jadi viral gitu. Tapi buat gua makin kesini si Lutfi jadi makin aneh ya gitu. Entah apalah yang dibikin berita lagi gitu. Jadi kayak ya emang momennya sih memang lagi pas aja untuk dia ya gitu. Tapi kan biasanya kalau orang-orang yang terkenal dengan viral itu biasanya nggak lama. Nah, tapi dengan pengaduan ke KPAI dengan kata anjay itu gimana menurutnya? KPAI harusnya bisa lebih memilah-milih ya mana yang harus dikerjain, mana yang tidak. Buat gue kata anjay itu bukannya baru-baru ini, kayaknya udah dari gue masih SMP gue udah ngomong anjay juga sih gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang salah dan dosa. Tapi kalau kita misalkan nanya anjay ini dosa nggak ke Ustadz, ya pasti akan ngomong dosa gitu. Tapi kalau kita nanya ke orang lain kayak ke lawyer, anjay ini bisa dihukum nggak, apa pasalnya, nggak ada gitu. Tapi dengan anak-anak berbicara anjay itu juga gimana? Nggak ada masalah. Kalau dibule aja, gue biasa main sama teman-teman gue yang bule, kadang-kadang suka ngomong what the fuck. Tapi kan itu bukan berarti kasar gitu kan. Kayak what the hell gitu kan. Itu biasa aja, memang udah jadi bahasa gaul di mana-mana gitu.
Berarti pansosnya agak aneh nih ya dengan dia. Pansosnya aneh, tapi ujung-ujungnya dia terima endorse juga ya. Gue lihat story-nya banyak kali endorse-nya gitu. Duitnya udah banyak berarti. Tapi hal yang wajar nggak kayak begitu? Oh, kalau di dunia begini, lu nggak bebas-bebas aja mau ngelakuin apa aja. Terserah. Kalau di luar negeri malah lebih gila lagi kan, kayak video bokep dia bikin, dia sebar sendiri gitu. Kalau di sini kan kalau bokep yang ada ujung-ujungnya lu masuk penjara, ya kan. Jadi ya cara yang baik untuk terhindar dari penjara dan lain-lain ya begitu aja sekarang. Tapi gue juga agak heran ya, sekarang media sosial tuh parah banget ya, bisa bikin orang cepat viral tanpa ada satu apa ya, kreativitas yang ada di dirinya masing-masing gitu. Kalau gue kan walaupun gue sekarang misalkan dibilang huru hara, tukang cari ribut, tapi kan sekarang, dulu tuh gue main film, gue punya program, gue hosting, presenter, main sinetron. Baru dua tahun ini gue dibilang tukang cari ribut melulu kan. Sebelumnya karya gue banyak sekali gitu. Nah itu dia, makanya sekarang kayak artis-artis zaman dulu yang kayak gue nih yang bertahap ya naiknya, kan gue 12 tahun nih sekarang umurnya di dunia showbiz. Kayaknya merasa kayak anjing ya gitu, anjay gitu kan, kok bisa begini cepetnya orang terkenal gitu. Kalau gua kan tertatih-tatih dari figuran dulu, habis itu dapat peran, baru dipercaya stasiun TV dikasih program, habis itu ada film, box office semua gitu. Ya kayak gitu, sekarang lebih gampang orang untuk jadi viral gitu. Pesan nih buat Lutfi apaan? Buat Lutfi, ya pesennya kalau lu udah ada di dunia ini, pertahankan apa yang bisa lu pertahankan gitu kan, tapi jangan terlalu ambisius juga sih gitu. Kadang-kadang ambisius tuh bisa menjatuhkan kita juga gitu. Tapi kata gua mah, feeling gua paling sebulan ini juga redup ya udah.